Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Praktikum Kimia Industri Bahan Pangan yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Yusrin MPD dan juga Ibu Dr. Endang Triwahyuni Maharani MPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi praktikum yang berjudul Identifikasi Satu Warna Buatan dalam Minuman Ringan. Kelompok 5 itu sendiri beranggotakan Santi Sri Hartanti, Miftahul Hidayati, dan saya sendiri Muninggar Vika Suryani. Topik yang akan kita bahas pada kali ini ada 4. Yang pertama, dasar teori. Yang kedua, alat-alat yang dibutuhkan pada percobaan. Yang ketiga, bahan-bahan yang dibutuhkan pada percobaan. Dan yang keempat, yaitu cara kerja. Yang pertama, dasar teori. Warna merupakan faktor yang dapat digunakan sebagai indikator kesegaran atau kematangan suatu produk. Warna merupakan daya tarik terbesar untuk menikmati aroma makanan. Warna dalam makanan dapat meningkatkan penerimaan konsumen tentang sebuah produk. Namun, penggunaan pewarna sintetis juga harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku karena dapat merugikan kesehatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan monitoring pewarna sintetis berbagai produk makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Zat warna dalam contoh diserap oleh benang wol dalam suasana asam dengan pemanasan. Kemudian, benang wol yang telah berwarna dilarutkan dengan larutan amonia yang disertai dengan proses pemanasan. Dari larutan amonia yang diperoleh kemudian dipekatkan dan zat warna diidentifikasi secara kromatografi kertas. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan pada percobaan kali ini yaitu yang pertama labu ukur berukuran 50 sampai 100 ml, yang kedua gelas beker berukuran 10 ml, 100 ml, dan 250 ml. Yang ketiga, kertas saring Whatman nomor 1. Yang keempat, batang pengaduk kaca. Yang kelima, kertas saring biasa. Yang keenam, bejana elusi untuk kromatografi kertas. Yang ketujuh, penangas air. Dan yang terakhir yaitu benang wol bebas lemak. Kemudian, untuk topik yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Mbak Miftahul Hidayati. Kepada Mbak Miftahul Hidayati, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Vika. Saya akan melanjutkan yang selanjutnya yaitu untuk bahan-bahannya. Yang pertama ada asam asetat glasial PA. Dan yang kedua ada larutan asam asetat 6%. Yang ketiga ada amonia dengan pH-nya 0,88. Lalu yang keempat ada larutan amonia encer LP. Dan yang kelima ada etil metil keton PA. Nah, yang keenam ada N-butanol PA dan yang ketujuh ada trinatrium sitrat PA. Nah, selanjutnya ada cara kerja praktikum. Pertama, pembuatan reagen, yaitu pembuatan larutan asam asetat 6%. Untuk cara pembuatannya, siapkan gelas beker 100 ml. Isi gelas beker tersebut dengan aqua sebanyak 50 ml. Lalu, tambahkan larutan asam asetat pekat sebanyak 6 ml, kemudian tambahkan aqua sebanyak tepat 100 ml. Lalu, semua bahan tersebut diaduk rata hingga homogen. Untuk perhitungannya sendiri, pengenceran 6% yaitu persentase yang pertama dikali volume pertama persentase asam asetat yang dibutuhkan sama dengan persentase yang kedua kali volume yang kedua yang tersedia di laboratorium. Yang pertama 6% dikali 100 ml sama dengan 99,8% kali volume yang dicarinya asam asetat tersebut. Diketahuinya 6% kali 100 ml per 99,8 dihasilkan 6,012 ml dan jika dibulatkan menjadi 6 ml. Lalu untuk pembuatan reaksinya yaitu larutan amonia 12,5%, cara pembuatannya hampir sama. Siapkan gelas beker yang 100 ml, isi gelas beker tersebut dengan aqua sebanyak 50 ml.
Tambahkan larutan amonia pekat sebanyak 50 ml, kemudian keseluruhan bahan tersebut diaduk rata hingga homogen. Catatannya, ketersediaan di laboratorium amonia pekat sebanyak 25%. Untuk perhitungan pengenceran 12,5%, 12,5 dikali 100 ml sama dengan 25 dikali volume yang kedua. Volumenya ditemukan sebanyak 50 ml. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu saudari Santi Srihartanti. Terima kasih. Terima kasih Mbak Miftahul Hidayati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Santi Srihartanti. Selanjutnya, 2. Penyiapan bulu domba bebas lemak. Pertama, siapkan bulu domba bebas lemak, kemudian diasamkan terlebih dahulu selama kurang lebih 2 jam. Selanjutnya, bulu domba disari lemaknya dengan ether atau petroleum ether dengan soxlet selama 2 jam. Yang ketiga, penyiapan contoh. Minuman tak beralkohol umumnya sudah bereaksi asam jika reaksinya tidak asam. Harus diasamkan sedikit dengan cara penambahan asam asetat atau kalium sulfat. Sampel yang diperiksa. Kemudian minuman beralkohol. Didihkan dulu untuk menghilangkan alkohol, kemudian periksa keasamannya, lalu asamkan dengan asam asetat atau kalium sulfat asam. Kemudian ada selai kembang gula-gula serbuk, larutkan dalam air lalu asamkan dengan asam asetat atau kalium sulfat asam. Kemudian yang keempat, makanan komponen pati atau manisan buah. Gerus 10 gram sampel, lalu tambahkan 50 ml larutan 2% amonia di dalam etanol 70%. Tunggu beberapa waktu, lalu pindahkan ke cawan porselen dan uapkan di atas penangas air. Dilanjut dengan pelarutan residu dalam air yang telah ditambahkan sedikit asam asetat. Kemudian ambil zat warna dengan benang wol. Yang kelima, makanan banyak lemak. Campur 20 gram sampel yang telah halus, lalu tambahkan 25 ml etanol dan 1 ml amonia BD 0,88, biarkan 30 menit lalu saring, dan pekatkan cairan. Kemudian yang keenam, terasi ikan. Campur 20 gram sampel, lalu tambahkan 6 ml air, ditambah 20 ml aseton, ditambah 1 tetes amonia BD 0,88, kemudian aduk larutan tersebut, dilanjutkan dengan proses penguapan aseton di atas penangas air, lalu lemak dihilangkan dengan petroleum benzen. Dan yang terakhir yaitu 7. Sepuhan larut dalam air, langsung ditotolkan pada kertas kromatografi dengan menggunakan zat pewarna pembanding yang sesuai. Yang keempat ada identifikasi warna, misalnya dalam minuman ringan. Ambil sampel sebanyak 30-50 ml, kemudian masukkan ke dalam gelas piala 100 ml. Cara yang kedua, asamkan dengan larutan asam asetat 6%, masukkan benang wol secukupnya, panaskan di atas api bebas sambil diaduk-aduk selama 30 menit. Kemudian benang wol diambil, dicuci berulang-ulang dengan air hingga bersih. Lalu yang ketiga, benang wol dimasukkan ke dalam gelas piala 100 ml, kemudian tambahkan larutan amonia encer. Panaskan di atas penangas air hingga zat warna pada benang wol luntur. Ambil benang wolnya, lalu saring larutan berwarna tersebut dan pekatkan di atas penangas air. Yang keempat, pekatkan kemudian ditotolkan pada kertas saring Wattmann nomor 1 dan juga totolkan warna pembanding merah yang cocok. Maksudnya, jika larutan pekatan berwarna merah, gunakan zat warna pembanding. Lalu yang kelima, elusi dengan pilih salah satu. Larutan elusi 1, etil metil alkohol 70 ml, aseton 30 ml, air 30 ml. Larutan elusi 2, encerkan 5 ml amonia BD 0,88, air hingga 100 ml. Kemudian larutkan 2 gram trinatrium sitrat dalam larutan tersebut. Terima kasih. Berikut adalah penjelasan bagaimana identifikasi warna dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.